ada tugas dari mata kuliah penyuluhan kami, yang mana yaitu harus melakukan penyuluhan, dan kebetulan target saya itu yaitu kepada remaja. Kemudian karena targetnya itu remaja, jadi saya mengambil judul yang cocok dengan remaja, seperti berantas pelecehan, tegakkan hukum keadilan. Apa itu pelecehan? Pelecehan adalah tindakan merendahkan, mengancam, atau merugikan seseorang secara verbal, fisik, atau emosional, seringkali berbasis ketidaksetaraan kekuasaan. Yang mana dalam dunia remaja atau bahkan sekarang dunia perkuliahan, pelecehan itu sering kali terjadi, baik itu di dunia perkampusan atau misalkan perorganisasian, baik itu antar teman atau misalkan dengan orang yang tidak kenal pun, itu sering kali terjadi. Kemudian ada bentuk-bentuk pelecehan. Nah, bentuk-bentuknya itu kurang lebih jenis-jenisnya. Ada pelecehan verbal, ada pelecehan non-verbal, kemudian pelecehan visual, dan pelecehan fisik. Seperti ya kalau misalkan pelecehan verbal itu kayak komentar, atau misalkan sering tuh kayak misalkan maaf ya di pantatmu gitu. Itu udah termasuk pelecehan. Itu masuknya ke pelecehan verbal. Kemudian pelecehan non-verbal, seperti bahasa tubuh atau gestur yang mengancam. Itu kurang lebih sama seperti itu, tapi lebih ke mengancamnya. Kemudian ada pelecehan visual, kayak penyebaran gambar. Kan kita nih sekarang pakai kerudung ya. Kadang kalau misalkan lagi narsis, lagi apa itu suka foto gak pakai kerudung. Tiba-tiba ada yang nyebar, itu udah termasuk pelecehan dan termasuk ke jenis pelecehan visual. Kemudian yang paling berat yaitu pelecehan fisik, yang mana pelecehannya itu udah termasuk ke dalam sentuh-sentuhan, sentuh bagian yang dilarang. Kemudian dampak pelecehan apa sih? Yaitu pelecehan berdampak serius bagi korban. Korban itu bisa merasa malu, takut, depresi, bahkan trauma. Nah, sangat lama melawan rasa traumanya, dia sangat takut, bahkan berinteraksi pun dia sangat takut dengan lawan jenis, saking traumanya. Itu dampak terhadap psikologisnya, mentalnya terganggu, kejiwaannya terganggu. Itu dari pelecehan. Siapa saja yang bisa menjadi korban? Apakah yang sekarang galisan itu tidak bisa menjadi korban? Bisa jadi kan? Semuanya bisa menjadi korban. Siapapun bisa menjadi korban pelecehan tanpa memandang usia, penampilan, atau status sosial. Nah, penting juga untuk diingat bahwa korban tidak pernah bersalah atas pelecehan yang dialaminya. Jadi gak ada hak kayak kita menyalahkan korban. Karena stop victim blaming. Jadi seringkali korban pelecehan itu justru disalahkan. Kayak misalkan nih yang pakaiannya terbuka, terus dilecehin sama lawan jenisnya. Terus begitu ketahuan dilecehkan, tiba-tiba orang-orang itu menyalahkan si korbannya. Itu mah karena pakaiannya terbuka, pakaiannya ketat. Kemudian bagaimana jika melihat pelecehan? Jika kita melihat pelecehan terjadi, jangan diam saja. Berikan dukungan pada korban. Tanyakan apakah dia butuh bantuan. Karena seringkali korban yang mengalami pelecehan itu mereka mensosialisasikan diri. Jadi antisosial, mengurung diri, seperti itu. Jadi takut ketemu orang-orang itu. Nah, kita sebagai teman gitu ya, sebagai orang terdekatnya, bagaimana caranya? Yaitu dengan memberinya dukungan. Jangan kayak misalkan aku mau sendiri dulu, ya udah gak apa-apa, sebenarnya biarin dia sendiri, tapi kita pantau dari jauh. Jadi kita harus ada orang terdekatnya juga gitu kan. Misalkan dia ngekos di mana, kita harus ada kenalan juga di sana. Jadi biar kepantau seperti itu. Kalau misalkan jika memungkinkan, hentikan pelaku atau laporkan kejadian tersebut pada pihak berwenang. Jadi kalau misalkan nih sama korban kepada pelaku sudah menegur tapi kelakuannya itu masih terulang, coba laporkan
misalkan nih terjadi dalam sebuah organisasi, misalkan sama kita udah ditegur nih sebagai korban, coba laporkan ke senior dari organisasi tersebut. Kalau misalkan tidak lakukan oleh senior organisasi tersebut, laporkan ke perlindungan wanita. Sekarang kan ada yang polisinya juga ada. Nah, gimana sih kalau misalkan kita mengalami pelecehan? Apa yang bakal kalian lakukan kalau misalkan kalian mengalami pelecehan? Coba, ada yang bisa jawab? Melaporkan siapa? Jadi teman-teman jangan pernah merasa sendirian, karena pribadi saya setelah mengalami hal itu, saya merasa hina, saya merasa takut, dan akhirnya memendam semuanya sendirian. Tapi setelah tahu bahwa efeknya itu bisa mengganggu kejiwaan, bahkan mungkin akhirnya bisa bunuh diri, itu kan sungguh ngeri gitu ya. Jadi akhirnya saya mencari cara dengan menceritakan ke orang terdekat saya, ke orang yang saya percaya. Yang penting masalah itu tuh jangan dipendam. Jadi ingat, kalian tuh gak sendirian, ada teman, ada keluarga, dan yang penting ada Allah. Nah, kalau misalkan untuk hukum dan peraturannya sendiri, ada undang-undangnya sendiri ya teman-teman, seperti UU 23 tahun 2004, yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian UU 35 tahun 2014, yaitu perubahan atas UU Perlindungan Anak, ada CEDAW, yaitu Konvensi Internasional untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Jadi seperti tadi ya teman-teman, langkah-langkah untuk melaporkan pelecehannya itu yaitu kayak hubungi layanan darurat atau hotline, kemudian laporkan ke polisi atau lembaga seperti Komnas Perempuan, kemudian dapatkan dukungan psikologis dari ahli atau organisasi advokasi. Jadi teman-teman kayak misalkan takut nih untuk datang ke psikolog, sekarang tuh udah banyak teman-teman webnya yang jadi kita tuh bisa mengaksesnya secara online. Jadi kalian nggak usah takut misalkan kalau ke psikologisnya langsung. Gimana kalau misalkan ketemu orang yang kenal? Jadi kalau misalkan sekarang di web itu kalian tidak perlu khawatir akan hal itu, privasinya lebih terjamin. Mungkin cukup sekian tentang pelecehan yang saya paparkan. Kemudian di sini ada jargon ya teman-teman. Kalau misalkan saya bilang lawan pelecehan, kalian jawabnya bersama berani, bersama melawan. Siap-siap. Bersama Berani, bersama melawan. Bersama berani, bersama melawan. Oke. Mulai ya coba teman-teman. Lawan pelecehan, bersama berani, bersama melawan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari materi yang saya paparkan bisa menjadi wawasan bagi kita semua, bisa menjadi wanti-wanti lah untuk kita semua dalam menghadapi hal seperti ini. Mungkin untuk selanjutnya saya mau minta dokumentasi terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. la 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 la